Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke. Kurang semangat Kak Erna. Kita coba sekali lagi, Kak. Boleh, panggil Kak Erna. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, mantap. Udah semangat nih, Udah Kak. dong, ketemu lagi di hari Minggu pagi ini Kak Erna. Betul. Ketemu kita mau ibadah lagi ya, Kak? Betul, udah pakai baju cakep-cakep, Iya, cantik-cantik, betul. ganteng-ganteng. Udah sarapan, Kak? Udah sikat gigi. Iya. Udah mau memuji Tuhan nih, Kak? Betul Kak Erna. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau ingetin protokol kesehatannya, Kak. Apa Ada sih itu, 3M. Ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Memakai masker dimanapun kita berada ya Kak Erna. Betul. Kalau mau keluar rumah, pakai masker. Betul. Yang kedua, Apa tuh? mencuci tangan. Mencuci tangan, pemakai sabun tentunya ya Kak Iya, Erna ya. harus pakai sabun dan di bawah air mengalir, Kak. Oh, yang ketiga Kak Erna, Yang ketiga adalah menjaga jarak. nggak boleh Oke. deket-deket Iya. sama orang-orang di luar ya Kak Erna. Betul. Kalau misalnya mau beli minum, mau beli makan harus ngantri, harus jaga jarak pokoknya ya Kak Erna. Iya, ya. betul. Oke. Betul. Nah, kita udah ngasih tahu adik-adik tentang protokol kesehatan nih, Kak. Betul. Nah, Apa sekarang nih, Kak? kita mau berdoa, Kak, Berdoa. sebelum masuk ke ibadah. Oke. Doanya hari ini akan dipimpin Kakak Tamara. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari yang cerah ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa, untuk dapat kami bangun dari tidur kami Bapa, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami Bapa, dalam sepanjang hari ini Bapa, dalam kehidupan kami Bapa, semoga apa yang kami lakukan hanya turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, nanti juga ada Inang pendeta yang akan memberikan firman Tuhan. Semoga Tuhan apa yang diberikan oleh Inang pendeta dapat masuk dalam hati dan pikiran adik-adik dan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita udah sapa adik-adik, Kak Tamara. Iya Kak Erna. Udah kasih tahu protokol kesehatan. Betul. Terus udah berdoa juga. Udah semuanya. Udah, berarti pulang aja yuk, Kak. Ih, jangan Kak Erna, jangan masa pulang ya. pulang? Adik-adik masa udah siap di rumah disuruh pulang? Iya. Jangan dong. Oke, berarti kita mau ngapain nih, Kak Tamara? Nyanyi dong Kak Erna. Mau nyanyi. Oke, siap. Sekarang Kak Erna kita kira-kira mau lagu apa nih Kak Erna yang bisa di pagi hari ini gitu biar adik-adik semangat. mau nyanyi Yesus Pokok, Kak. Wah, Yesus pokok. Iya. Terus Yang kedua, ada satu sobatku yang setia, Kak. berarti langsung dijadiin satu Iya. lagunya biar adik-adik di rumah semangat ya. Betul, Kakak Tamara. Kalau gitu sebelum kita nyanyi, adik-adik ngapain dulu nih Kak Erna? Berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Ayo. Ayo, jangan duduk. Ayo, yang masih duduk di sofa, ayo berdiri di lantai, ayo berdiri. Berdiri. Ajak mama Berdiri. papahnya. Oke. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
kita sudah nyanyi, sudah pemanasan, udah joget-joget nih Kak Udah Tamara. semua nih karena. Oke, sekarang kita mau mendengarkan ibadah Kak. Iya, mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, mengibarkan Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, Oh, kita Kak. lagi ibadah ya Kak? Iya kan ini lagi ibadah Kak Erna. Iya benar. Kalau Sekarang gitu udah duduk semuanya, siapkan Alkitabnya, buku tulisnya kalau butuh yang nulis-nulis, semuanya disiapin. Iya, oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi nih Kak. Iya, penghantar lagu untuk firman ya Kak Erna. Iya, apa Kak lagunya? Lagunya Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Anak sekolah minggu sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inang Pendeta yakin kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian, terlebih lagi sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil pasal 22. Inang Pendeta di sini akan membaca mulai dari ayat 56 sampai 62. Kalian boleh mengikutinya dengan hikmat di tempat kalian masing-masing. Boleh juga sekaligus sambil membaca Alkitabnya pribadi lepas pribadi. Kita mulai ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabarmu pada saat ini? Inang berharap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, baik belajar dan juga beribadah pada hari Minggu. Walaupun kita masih terus ibadah di rumah kita masing-masing, Inang berharap kalian tetap semangat, tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang pernah kalian dengar dari khotbah-khotbah, baik melalui ibadah sekolah minggu, dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua kalian. Ya, pada saat ini
firman Tuhan menyapa kita tentang Petrus menyangkal Yesus. Kalian tahu apa artinya menyangkal? Ya, menyangkal artinya tidak mengakui. Petrus tidak mengakui bahwa dia kenal kepada Yesus. Karena apa? Karena dia ketakutan. Dia takut nanti orang akan menyerang dia. Dia takut nanti orang akan memukul dia, bahkan menyalibkan dia. Padahal awalnya dia mengatakan bahwa dia akan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bagaimanapun penderitaan Yesus, dia akan siap untuk mendampingi Yesus. Tetapi manakala ada orang yang berkata kepada dia bahwa dia adalah teman dari Yesus, dia langsung berkata, "Tidak, saya tidak kenal." Anak sekolah minggu sekalian, bisa nggak merasakan, misalnya kamu tuh udah kompak sama teman kamu, sudah sahabatan yang baik dengan teman kamu, sudah banyak berkorban untuk teman kamu. Tiba-tiba di suatu tempat kamu berkata halo, terus dia mengatakan, kamu siapa? Bagaimana perasaan kamu? Kamu pasti sedih ya? Inang yakin, kita pasti kalau merasakan hal seperti itu ada rasa sedih di dalam hati kita. Apalagi kalau pada saat kita sedang merasakan kesakitan, sedang merasakan penderitaan, sedang butuh perhatian, sedang butuh teman untuk mendampingi kita. Tiba-tiba teman kita berkata, aku nggak kenal dia, aku nggak tahu siapa dia. Pasti perasaan kita sedih. Nah, itulah yang dirasakan oleh Yesus. Yesus yang pada saat itu sudah tergantung di kayu salib. Dia sudah keringatan, darahnya sudah bercucuran, kaki dan tangannya sudah dipaku. Dia sudah sangat sedih sekali, sakit sekali. Tiba-tiba dia melihat, dia mendengar sahabatnya, murid yang dikasihinya, menyangkal dia. Mengatakan tidak kenal dia, lalu pergi menjauh. Pastilah kita bisa merasakan bagaimana perasaan Yesus pada saat itu. Nah, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita, anak-anak sekolah minggu sekalian? Yang pertama, kita tidak boleh menyangkal Yesus, bahwa Yesus sudah sangat mengasihi kita. Selama hidup kita, Yesus sudah memelihara, memberikan yang terbaik bagi kita. Apa saja sih yang diberikan Yesus? Anak sekolah minggu bisa untuk mengeja satu-satu? Pasti nggak terhitung ya. Tapi yang gede-gede aja yang pendeta ingatkan. Tuhan Yesus memberikan kamu orang tua. Tuhan Yesus memberikan kamu rumah. Tuhan Yesus memberikan kamu mata, kepala, kaki, tangan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada dalam dirimu untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kalian jangan mengatakan, udah dah ntar aja dulu dah, udah dah nggak usah dulu dah. Saya mau asik dengan diri saya sendiri. Gak boleh begitu ya. Misalnya nih, kan orang tua kan kadang butuh kamu. Orang tua kan adalah perantaraan Tuhan di atas muka bumi ini. Misalnya orang tua membutuhkan kamu gak boleh menjauh dari orang tua kamu. Atau menolak orang tua kamu yang membutuhkan pertolongan kamu. Seolah-olah kamu gak kenal orang tua kamu. Seolah-olah orang tua kamu gak pernah berbuat baik kepada kamu. Gak boleh begitu ya. Anak sekolah minggu harus taat kepada Tuhan dengan cara santun kepada orang tua. Mata, tangan, kaki diciptakan Tuhan bagi kita masing-masing, gunanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan gunanya untuk menjauh dari Tuhan, menjauh dari orang tua, dari menolong dan mengasihi saudara. Gak boleh begitu. Tuhan memberikan kita banyak kasih sayangnya, banyak pengorbanannya. Kita harus menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasih sayangnya, berkat-berkatnya harus kita gunakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalian nih, inang pendeta mungkin berpikiran kalian sekali-sekali juga pernah pergi ya, keluar ya untuk makan kah, bersama saudaranya, bersama orang tuanya, misalnya makan di restoran tuh. Kalian jangan malu untuk berdoa di tengah-tengah orang banyak. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak satu ajaran dengan kalian. Karena di situ kalian menyaksikan bahwa kalian itu mempunyai iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Pokoknya kalian jangan pernah malu bahwa kalian itu adalah orang Kristen. Karena apa? Karena Yesus Kristus sangat mengasihi engkau.
Yesus Kristus sampai mau turun dari sorga menjadi orang yang hina. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus anak sekolah minggu sekalian. Untuk menebus orang tua, menebus inang pendeta, menebus semua orang-orang di dunia ini. Oleh sebab itu banggalah mempunyai Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita dan mengasihi orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan pernah mau menyangkal sesuatu kebenaran. Artinya, kamu tidak boleh menjadi seorang pembohong. Ingat lagu anak sekolah minggu? Bagaimana tentang bohong? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ingat ya anak sekolah minggu sekalian, Inang Pendeta yakin kamu anak yang jujur, anak yang tidak suka berbohong, tidak suka menyangkal kebenaran. Marilah kita senantiasa dalam hidup ini mau melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi diri sendiri. Jangan terlalu banyak main-main ya, main gadget dan lain sebagainya, jangan terlalu banyak. Kasihani dirimu supaya tidak sakit, supaya tidak menderita, dan orang tuamu juga jangan ikut menderita gara-gara kamu sakit. Oleh sebab itu, kasihi dirimu, kasihi orang sesama yang ada di sekitarmu, juga orang tuamu sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengasihi kami. Oleh sebab itu, ajari kami supaya kami berani bersaksi di mana saja bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah. Bantu kami juga untuk boleh menjadi anak yang jujur dalam hidup kami. Bantu juga kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk suasana pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau segera memulihkan negara kami, memulihkan dunia ini, supaya kami boleh lagi berinteraksi lebih baik lagi bersama-sama dengan sesama kami. Terima kasih dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kak Erna. Iya betul Kakak Tamara. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau angkat satu pujian lagi Kak untuk kita mau mengumpulkan persembahan. Iya, tapi Kak Erna kan minggu kemarin gak ada tugas nih, jadi gak ada pengumpulan tugas untuk minggu ini. Iya betul Kak. Untuk minggu depan juga belum ada dulu Kak Erna. Oke, iya Kak. Minggu kemarin gak ada tugas, minggu ini juga belum ada tugas ya adik-adik. Soalnya kan adik-adik habis ujian. Iya betul, untuk adik-adik. Kita kasih kelonggaran sedikit iya, buat adik-adik. Iya betul, buat adik-adik kalian sudah hebat, sudah bisa mengerjakan ujian tengah semesternya. Semoga nilainya bagus-bagus ya Kak. Bagus-bagus, mau ambil rapot ya Kak Erna ya. Iya betul. Semoga nilainya memuaskan. Mantap. Jangan lupa disiapkan persembahannya ya. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.